Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. Kita berjumpa kembali pada pagi hari ini tentu atas izin Allah dan taufik darinya. Maka sudah sepatutnya bagi kita untuk bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat, taufik beserta nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Tentunya selawat teriring salam terlimpah curah selalu kepada junjungan kita, suri tauladan kita, contoh terbaik kita yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman semua, kita lanjutkan pembahasan kita karena pembahasan kita masih pada pembahasan ya isim-isim yang mu'tal atau kata-kata yang mu'tal. Nah, di mana kata-kata yang mu'tal ini adalah turunan dari pembahasan i'rab takdiri. Ya, jadi i'rab ya ada yang berupa lafal, maksudnya terlafalkan perubahan keadaan akhir suatu kata itu, dan ada yang tidak terlafalkan alias disembunyikan atau ditakdirkan. Maka keadaan i'rab seperti itu disebut dengan i'rab takdiri. Dan kita tahu al-i'rabu at-taqdiri yaqa'u fi khamsati asya. Kama qala al-muallif. Awal al-ismu al-maqsur. Ini sudah kita bahas. Yang kedua, tsani al-ismu al-manqus. Nah, ya. Sekarang kita akan bahas isim manqus. Apa itu isim manqus? Sama dia seperti isim maksur. Ya, maksudnya sama dalam bingkainya, berbeda dari segi keadaannya tentunya. Bingkainya dia adalah isim yang mu'tal, yang diakhiri oleh huruf illat. Bedanya dengan maksur apa nanti mankus ini? Maksur itu adalah isim yang diakhiri oleh huruf illat alif. Sedangkan mankus dia adalah isim yang diakhiri oleh huruf illat ya. Yang namanya nanti ya lazimah. Begitu. Sebagaimana pada definisi di bawah ini, ya, penulis Syekh Khalid, ya, Syekh Khalid Abdul Aziz hafizallah taala memberikan definisinya. Yang dimaksud dengan isim mankus adalah al ismu, ya, atau kullu ismin, setiap isim mu'rabin yang keadaan akhirnya tentu bisa berubah, tapi karena dia masuk dalam keadaan i'rab yang takdiri, jadi keadaan akhir yang berubah tadi itu disembunyikan atau ditakdirkan, ya. Karena sebab akhirnya itu adalah yaun al-qadi. Nah, kita bacanya dengan ma'rifat nih, agar si ya lazimah itu muncul. Nah, karena kalau nanti kita nakirahkan isim-isim mankus di sini, ya lazimahnya tidak lagi muncul. Begitu. Kemudian ad-da'i, asy-syafi, al-muhtadi, al-mawali, at-taraki, al-jawari, al-aidi. Ini beberapa isim yang tergolong sebagai isim mankus, ya, tergolong sebagai isim isim mankus. Nah, hukmuhu, apa hukum dari isim mankus ini? Nah, hukum dari isim mankus ini tentu dia tuqaddar, ditakdirkan atasnya dua harokat saja, domah dan kasroh, tuqaddar alaihi, ditakdirkan atau disembunyikan atasnya, ya, disembunyikan atasnya. Wa yamna'u min zuhurihima, dan yang menghalangi dari nampaknya domah dan kasrah itu apa?
as-siqal. Jadi ini sebab. Sebab ya kedua harokat domah dan kasroh itu apa? Di ditakdirkan ya atau disembunyikan. Lah tapi dia isim kan harusnya berlaku tiga harokat sama fathah. Kenapa fathahnya tidak ditakdirkan pula? Seperti keadaan isim maksur kemarin. Ketiga harokat langsung disembunyikan. Mau domah, mau fathah, mau kasroh. Dengan sebab apa? Ta'adzur. Tapi ini hanya dua saja. Meskipun dengan sebab sikol. Oke. Karena kita tahu isim mankus itu ya tidak menampakkan harokat domah dan kasroh begitu ya. Nah, karena sebab sikol ya. Kita tahu ada sebab sikol di situ berat. Nah, sikol itu artinya berat. Berarti ketika fathah tidak disebutkan, nah ketika isim mankus itu ringan bacaannya, maka ya itu akan apa harokat fathah itu akan muncul. Nah, sebagaimana dikatakan di sini amal fathatu fatazharu, maka akan tampak fathah itu alaihi atas isim mankus ya. Naam. Li khiffatiha karena ringannya si fathah gitu. Jadi harokat fathah itu apa? Tergolong ringan. Nah, ya, tergolong ringan apalagi ketika sudah ada di atas huruf ya gitu. Ya, bagus ada pertanyaan seperti ini. Simankus kalau nakiroh bentuknya bagaimana? Begitu. Jadi seperti ini prosesnya ya sebelum kita masuk ke ini ya. Nah, kalau ingat dari sini, jadi misalkan ketika ma'rifat, domah kasroh tidak terlihat. Hah, itu dinampakkan. Bah, domah kasroh itu juga disembunyikan. Nah, ya. Nah, ketika domah kasroh itu disembunyikan dalam keadaan nakirahnya si isim mankus ini, itu ya lazimahnya dihilangkan. Ya lazimahnya dihilangkan. Contoh begini, teman-teman semua. Saya ambil kata al-qadi di sini. Al-qadi. Asalnya atau mungkin kita katakan aslinya dia itu kalau ingin kita domah bacanya bagaimana berarti al-qadi al-qadiyu. Betul? Kemudian kalau ingin kita tampakkan kasrahnya pula misal dalam keadaan dia majrur. Al-qadi al-qadiyyi. Seperti ini boleh tidak? Hmm? Seperti ini Tidak boleh boleh, tidak? Ustaz. Tidak boleh, Apa? Ustaz. Tidak boleh. Tidak boleh ya. Nah, karena apa alasannya? Kenapa nggak boleh? Sikol, Ustaz. Hah? Sikol. Menyalahi kaidah ya. Menyalahi kaidah. Gitu aja udah. Menyalahi menyalahi kaidah. Ya, kaidahnya itu apa? Kedua harokat ini ketika ditampakkan di atas ya lazimah pada isim mankus itu akan memberatkan dalam pengucapan. Gitu ya. Nah, maka tidak boleh seperti ini. Kita sepakat tidak ditampakkan kedua harokat ya, yaitu domah dan kasrah ini. Nah, berarti bacanya apa? Al-qadi saja. Lalu bagaimana ketika dia nanti nakirah? Oke, kita lihat di sini. Ko diun. Harusnya begini kan kalau nakirah. Begitu pula yang kasroh nih.
Qadiyin. Ini boleh nggak? Tak boleh juga Ustaz. Nggak boleh juga, betul. Nah, tetapi saya langsung berikan hasil akhirnya. Setelah itu baru saya akan jabarkan prosesnya. Karena nggak boleh, maka isim mankus ketika nakiroh, ya, isim mankus ketika nakiroh dan keadaan harokatnya itu mengharuskan domah dan kasroh, ya lazimahnya hilang. Jadi kayak gini dia, apa namanya bentuknya, kodin. Nah, hilang. Mau yang kasroh, mau yang domah, sama saja bentuknya kodin. Ja'a kodin, telah datang hakim, marortu bi kodin. Ya, saya berpapasan dengan hakim. Umum maknanya karena sigohnya nakirah. Itu bentuknya nakirah. Yang menjadi pertanyaan kita sekarang, bagaimana prosesnya dari kodiyun atau kodiin menjadi kodin? Gitu ya. Nah, ini ilmunya di sini. Begitu. Kita jabarkan. Kodiyun. Seperti ini tidak boleh kan? Nah, maka untuk menjadi kodin dia harus melewati beberapa fase. Fase yang pertama, kodiyun. Ada tanwin di situ? Ada Ustaz. Ada, Ya. Ustaz. Oke, kita ubah tanwin itu ke bentuk asli berdasarkan definisinya secara istilah. Apa definisi tanwin secara istilah? Nun Ustaz. Hmm? Adanya nun. Dibaca lagi, coba dibuka lagi kitabnya. Udah dibeli kitabnya itu. Gimana? Ayo, definisi tanwin. Udah lewat definisi tanwin di awal-awal. Tinggal dibuka bukunya. Tunggu Ustaz. Ya. ونون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظا أستاذ وتفارقه خطا. Oke. Nunun sakinatun, ya kan? Nah, kita jadikan nun sukun nih, teman-teman ya. Meskipun dia la khattan tidak boleh dituliskan, tapi kita tuliskan saja dulu di sini. Maka jadinya seperti ini. Oh, ini. Betul? Betul. Hmm? Ko, kodin, Kodin. kodun ya. Ko, kodin. Gitu ya. Nah, ada ya-nya, afwan. Ini, coba. Kodiyun. Gini, maaf. Gini ya. Nah. Kodiyun. Ya. Kan harusnya seperti ini. Tetapi dia masih berlaku domah di atas ya lazimahnya. Boleh tidak? Tidak boleh kan? Oke, baru dari sini kita pakai kaidah-kaidah tidak boleh, tidak boleh, tidak bolehnya nih. Ya, nah. Maka karena tidak boleh adanya domah di atas ya lazimah, karena kan berat. Alasannya sikol. Kodiyun. Maka kita hapus harakat domah yang ada di atas ya lazimahnya. Nih, sukun dia. Likarohiyati tawalil amsal. Likarohiyati tawalil amsal. Kaidah tersebut muncul
Dibenci adanya huruf sejenis yang terletak secara berurutan tawalil, amsal yang sejenis. Mana yang sejenis ini? Ya sama nun. Apanya? Keadaannya yang sejenis, bukan hurufnya. Apa keadaannya? Sukun-sukun. Kalau seperti ini nggak boleh. Berarti bagaimana solusinya? Salah satunya harus dibuang. Pertanyaannya, huruf mana yang dibuang? Jawab. Huruf mana yang dibuang? Oh, ya, Ustaz. Huruf Ustaz. ya, gitu kan? Huruf ya dibuang. Selain karena dia huruf ilat, ya kan? Selain karena dia huruf ilat, apalagi alasan ya dia ini dibuang? Ya karena hanya dua pilihan yang membuang ya atau membuang nun. Kalau membuang nun bagaimana caranya? Begitu kan dia dalam keadaan nakirah. Nah, ya. Sebagai tanda nantinya ketika berubah kembali menjadi tanwin atas kenakirahannya dia. Maka ia hilang, jadilah seperti ini, kodin. Paham sampai sini? Nah, dari sini kalau kita tetapkan bentuknya seperti ini, boleh nggak? Nggak nggak boleh. Karena nun sukun ini yang dia adalah perwujudan tanwin, la khotton. Tidak boleh dituliskan. Berarti kita ubah dia menjadi tanwin lagi. Nah, kalau kita ubah dia menjadi tanwin, berarti tinggal didobel harokat huruf sebelumnya. Harokat huruf sebelumnya apa di sini? Kasroh kan? Oh, Ya kan? iya Ustaz. Nah, jadi begini. Double. Jadinya apa? Oke, jadinya Din. kodin. Maupun isim-isim mankus yang lainnya pun demikian. Salin, syafin. Ya, yang tadi dicontohkan. Nah, ya. Nah, inilah penghapusan ya pada isi mankus. Kapan? Ya. Nah, ya isi mankus itu dihapus dan digantikan darinya dengan tanwin kasrah indat tajarrudihi min al indat tajarrudihi min al ketika kosongnya dia dari al ya. Nah, wal idofa dan tentu hanya pada dua keadaan saja, keadaan rofa dan jer. Rofa yang mewakili harokat dhamma, jer yang mewakili harokat kasrah. Gitu. Kodin. Ja'a kodin. Ja'a kodin. Contohnya nih. Ya. Atau nggak usah pakai contoh kalam Arab. Langsung lihat di dalam Al-Quran. Surah Toha ayat 72. Buka coba. Surat Toha ayat 72. Ayo dibuka. Udah ketemu? Surat Toha ayat 72. Silakan. Sudah ketemu belum? Sudah Ustaz. Sudah, kita hapus dulu ini. Nah, kita tulis di sini potongan ayat, surat Toha ayat 72. Ma anta Kodin. kodin. Ya, awal ayatnya itu apa? Qalu lan nuraka ala maja'al Minal bayyinati nanti wal wal Faqdi ma anta qadin naqdi hadhihi al-hayat ad-dunya. Ma anta qadin di sini ada kata qadin. Nakirah dia. Ya. Nah, jadi apa? Bagaimana i'rabnya? Dia terletak setelah apa qadin itu?
Domir, Ustaz. Berarti jadi apa dong i'rabnya? Khobar anta. Khobar. Terus ini i'rabnya bagaimana lagi? Mar, marfu. Ya, marfu'un. Nah, harusnya kan ditulisnya qadiyun kan, tapi kan nggak boleh dengan proses-proses yang tadi udah kita sama-sama ketahui. Khabar marfu'un. Jelasin lagi berarti wa alamatu raf'ihi, ya wa alamatu raf'ihi apa Domatun mukadaratun. Domatun mukadaratun. atau Ala min langsung zuhuriha. ad-dhammatu al-muqaddaratu, ya, alal alal ya Ala ya. di atas ya. Tetapi apa? Al-mahzufa. Gini i'rabnya. Al-mahzufa. Itu. Jadi Paham? tidak kita sebutkan mana min zuhrihanya, Ustaz ya. Gak usah. Gak usah. Kalau mana amin zuhriha, apa yang menyebabkan dia tercegah dari nampak? Ya, apa yang tercegah dia dari menampakkan si apa namanya domah? Gak ada alasan apa sih? Kol. Entah. Beda Hmm. karena prosesnya tadi itu karena proses yang tadi. Nah, kita jangan mempersulit diri dalam mengi'rab. Cukup mengi'rab seperti ini pun insya Allah. Ini sesuai dengan kaidah juga. Kaidah yang paling mudah, ya, mengi'rab apa? Mengi'rab isim mankus dalam keadaan nakiroh ketika rofa karena ya lazimah saat itu dihilangkan. Dan secara zahir kita melihat dia keadaannya kasroh, padahal enggak gitu. Padahal dia keadaannya rofa. Gimana bisa dilambangkan dengan kasroh? Sejak kapan kasroh menjadi tanda untuk i'rab rofa? Tidak ada ya. Tidak ada. I'rab rofa itu tandanya ada berapa? Liraf'i arba'u alamatin. Ad-dhammatu wal wal alif wan nunu. Empat saja. Ini kata Imam Ibnu Ajurum rahimahullah. Begitu. Gak ada kasroh. Itu ya. Kasroh itu hanya apa? Tanda untuk i'rab jer dan satu lagi nasab. Nah ini rofa loh. Terletak setelah anta khobar. Begitu. Secara zahir dia kasroh tapi tidak sebetulnya apa? Domah, tapi domahnya apa? Muqaddarah. Muqaddarah ditakdirkan. Di atas apa? Di atas ya, ya yang dihapuskan. Begitu. Cukup seperti itu. Nanti ketika ditanya, loh kenapa ya-nya dihapuskan? Jelaskan dengan proses yang tadi. Barakallahu fikum. Ilahuna al-fahimtum ya ikhwah. Ustaz, kalau di kitab yang tidak berharokat ini apa ditandai nih Ustaz? Atau Maksudnya? kalau kitab yang gundulnya kan kita kan tidak nampak itu tanwinnya kasrohnya itu Ustaz, kasroh tanwinnya itu. Ya. eh jadi kalau kita sepengetahuan kita kan khobarnya marfu kan domah gitu Ustaz ya. Nah, Itu kita bisa tahu gitu Ustaz. Itu apa anunya Ustaz, caranya gitu. ya dia dilihat keadaannya dia dulu itu jadi apa. Misal kita sudah tahu kata ini adalah isi mankus. Loh kok ya-nya ngilang gitu kan di kitab ulama gitulah. Yang Oh, bidun harokat ya kan bidun syakal tanpa harokat. Nah, tapi kok ya-nya ngilang. Nah, kita tentukan dulu kedudukan kata tersebut agar kita tahu nanti harokatnya bagaimana ketika mengi'rabnya gitu. Ya. berarti harus kita ingat-ingat lah Ustaz ya mana-mana isim yang mangkus ini ya. Salah satunya iya, tapi di antara mengenali kedudukan suatu kata dan ini secara umum saja, ya kita harus tahu nanti kondisi kata-kata yang ada sebelumnya, yang ada setelahnya, begitu. Oh, sebelumnya itu ternyata fiil. Berarti kedudukan si kodin jadi apa? Misal saya Baik. taruh di ja ya, nih tanpa harokat dah. Itu.
Coba baca. Jaqodin, Ustaz. Belum bisa baca. Ja'akodin. Nah, jadi apa namanya untuk membaca isi mankus yang ya lazimahnya itu dihilangkan, satu bacaannya kodin gitu kan. Maksudnya apa dengan kasroh secara zahir begitu. Paham sampai sini? Sini. Nah, Paham, Ustaz. misalkan ya, saya taruh di sini. Saya taruh di sini. Ja'a. Nih, baca coba. Silakan dibaca. Ja'a musallin. Nah, ja'a musallin. Begitu. Karena ada ja'a di situ. Ja'a telah datang. Fiil nggak dia? Fiil, Ustaz. Fiil. Berarti butuh fa'il nggak? Butuh, Ustaz. Butuh. Ya. Yang namanya fa'il kedudukannya apa? Irobnya afwan. Ustaz. Rofa. Ya, rofa. Nah, kita lihat. Isim yang terletak setelah ja'a menjadi fa'ilnya itu bentuknya apa? Mufrad. Gitu. Berarti ke isim mufrad ketika rofa tandanya dengan apa? Dhammah. Gitu. Loh, ternyata dia isi mankus. Secara zahir hanya punya satu bacaan kalau bentuknya begini nakiroh. Ya, meskipun keadaan rofa, yaitu dengan apa? Tadi dibacakan dengan kasroh Tanwin. tanwin. Secara zahirnya begini, musallin. Gitu. Musallin ini al-musalli, orang yang salat. Ya, musallin. Nah, bagaimana cara kita menampakkan harokat domahnya ketika kita mengi'rabnya? Ja'a fi'lun madin mabniun 'alal fathi musallin apa musallin? Fa'il. Fa'ilun Fa'il. marfu'un wa 'alamatu rafihi ad-dhammatul muqaddaratu Menurut. 'alal ya'i al-mahdzufah. Sampai sini paham? Nah, Ustaz. Dan ini Ya berlaku berarti. juga untuk yang kasroh. Ya. Marortu ya. Marortu bi kodin gitu. Sama juga kodin, sama kan dia sama-sama sikol kalau dinampakkan kodiin gitu. Nah, dengan proses yang tadi. Sampai sini paham? Lalu bagaimana kalau misalkan kata kodin yang nakiroh ini begitu terletak dalam kalimat sebagai maf'ul bih yang i'rabnya nasab, mansub. Ya, ya-nya dinampakkan. Jadinya begini bacanya. Ro'aitu ko di. Qadiyah. Nah, sampai sampai sini paham ya? Ya. Fathah akan nampak di atas ya lazimah. Baik isi mankus tersebut ma'rifat ataupun nakiroh. Nah, ketika nakiroh fathah itu nampak di atas ya lazimah, berarti ya lazimahnya tidak dihapus, ditampakkan pula. Jadilah seperti ini, kodian. Dan kita masukkan dalam kalimat ro'aitu kodian. Ro'aitu fi'il fa'il ya kan? Ra'aitu fi'lun madin mabniun ala sukun litisalihi bitta'il fa'il ya kan? Naam, watta domir muttasil mabni ala dhammi fi mahalli raf'in qadiyan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatuz zahiratu ala akhirih. Selesai itu i'rabnya. Tak perlu disebutkan khafifnya itu, Ustaz. Tak perlu. Ya, tidak perlu. Nah, ya. Cukup katakan seperti itu. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahirah. Sampai situ aja juga sudah cukup. Gitu ya. Nah, sampai sini bisa difahami? Nah, ketika idofah, isim mankus ketika idofah,
Maksudnya ketika dia menjadi mudhof, ya. Nah, ketika dia menjadi apa? Menjadi mudhof, ya-nya ada. Hilang juga Ustaz. Hmm? Hilang? Tergantung ya. Nah, kalau nasab berarti apa? Nampak ya-nya kan? Contohnya apa? Kata da'in. Itu dari kata ad-da'i. Ad-da'i nih. Ad-da'i. Nakirahnya kan apa? Da'in. Gitu. Contoh. Saya melihat penyeru kebaikan. Ro'a itu apa bahasa Arabnya? Jadi da iyal da'iyal khairi. Paham sampai sini? Kalau marar tuh Ustaz, da'i. Kenapa? Kalau marar tuh bi da'il khairi. Iya. Nah, kenapa? Itu ianya masih tetap Ustaz. Marar tuh bida'il, kan berarti kedudukan da'inya jer kan Ustaz, juga sebagai mudhof itu. Gimana Ustaz ya? Iya. Marartu bida'il khair. Oh. Berarti ianya hilang Ustaz ya? Hmm. Tapi ya itu jika melihat beberapa kitab yang lain itu ya-nya tidak hilang, tetap ada da'il khair. Da'il khair. Ya-nya tidak hilang. Jadi kapan eh, ya pada isim mankus itu dihapus dan digantikan dengan tanwin kasroh ketika kosong dari al dan idofah pada dua keadaan yaitu rofa dan jar. Hmm? Sampai sini bisa difahami? Berarti penghilangan sifatnya jaiz gitu Ustaz. Oh jais. Tadi definisi udah saya bawakan. Nggak ada jais kok jais. Tak maksud yang boleh, kan tergantung Ustaz bilang tadi kan. Nggak ada Berarti apa tergantung. artinya Nggak ada. Coba baca, coba diingat-ingat lagi. Ya. Ya pada isi mankus itu dihapus ketika kapan? Anda tanya antum. eh, Ya nggak ingat ya. kok Tadi lupa. cuma kembali. Lupa. Kita lanjut dulu. Nahu kalimati aidi fil ayatil atiyah. Contohnya kata aidi pada ayat berikut ini. Qala ta'ala dzalika bima qaddamat aidikum. Aidikum di situ dia menjadi apa? Menjadi apa?
Fa'il Ustaz. Fa'il. Menjadi fa'il. Nih. Fa'il. Rofa kan dia? Nah, Ustaz. Ya-nya hilang nggak? Ya-nya hilang nggak? Enggak. Nah, dia notabene jadi apa di situ? Mudhof. Sampai sini bisa difahami? Oke, kita akan berikan contoh tadi yang jer. Marortu ya Bi. bi da i al Khair. khair. Sampai sini paham? Insya Allah, Ustaz. Berarti Nah, tadi tetap kenapa ya, ada Ustaz ya? perkataan antum yang jais? Oke. Jadi ada beberapa ulama yang mengatakan ya-nya hilang tapi sedikit. Jadi jangan sampai dikatakan jais kalau ada yang sedikit itu. Paham sampai sini? Tadi siapa yang jais tadi? Anak Ustaz. Nah, berarti ketika rofa maupun jer, ya, si isim mankus yang keadaan nakiroh ini, tapi dia menjadi mudhof, ya-nya tetap. Tapi dia apa? Nggak ditampakkan domahnya. Sampai sini paham? Nah, makanya nanti disimak rekamannya, dicatat baik-baik. Nih saya tulis lagi deh. Nah, screenshot ya, screenshot gitu. Ya, ya, lazimah isim mankus Mampus. dihapus ya dan digantikan dengan tanwin yang kasroh ya ketika kosong dari pertama kosong dari kedua ya kosong dari idofah. Di sini berarti apa? Bukan mudhof. Ya, ya lazima isi mankus dihapus dan digantikan dengan tanwin yang kasroh ketika kosong dari idof dan juga idofah. Tapi ingat, pada dua keadaan ini berlakunya. Pada dua keadaan. Ya, pertama rofa dan yang kedua adalah jer. Paham? Berarti kalau dia nggak kosong dari maksudnya ada alnya. Ya-nya ada apa enggak? Ada. Ada Ustaz. Nah, tapi rofa dan jer, ya ditetapkan saja ya-nya, harokat domah dan kasrohnya tidak ditampakkan. Sampai sini paham? Ya. Nah, berikutnya nih, kalau idofah. Kalau dia nggak kosong dari idofah alias menjadi mudhof. Ketika dalam keadaan rofa maupun jer. Ya-nya ditetapkan, tapi tidak perlu ditampakkan harokat domahnya dan harokat kasrohnya. Sampai sini paham? Intinya Ustaz ketika beral dan idofah ya-nya nampak gitu kan Ustaz. Sahih. Sampai sini paham? Ya, nah, Ustaz. Alhamdulillah. Nah, contoh yang dia itu dalam bentuk idofah. Kalau idofah kan ma'rifat apa enggak? Kalau dia jadi mudhof nih. Mudhof ma'rifat apa enggak? Ada alnya enggak? Enggak, Ustaz. Ada ya. Nah, enggak ada alnya kalau mudhof. Tetapi apa? Ya-nya ditetapkan. Ini dalam keadaan rofa. Nih dalilnya nih. Ayat Quran. Zalika bima qaddamat aydikum. Diingat-ingat nih surah Ali Imran ayat 182. Paham sampai sini? Us- Mirabnya Ustaz Fa. itu Ya. itu yang kalau di mushaf Kemenak itu yang ID itu yang dibuat dia kasrah tapi tegak Ustaz ya. Dibaca panjang itu ya. Itu permasalahan rosem, Pak. Itu permasalahan Iya. rosem.
Iya, itu rosem. Jadi kita nggak bahas di sini. Ada Ya. disiplin ilmunya sendiri itu. Oke, Hmm. kita nggak campur aduk. Itu rosem itu. Nah, jadi jangan Ya. katakan yang lebih fasih. Ini saya berikan catatan ya. Karena seringkali banyak orang membandingkan mushaf Madinah, mushaf Indonesia gitu kan. Nah, oh ternyata lebih fasih Madinah karena ini begini-begini. Enggak, itu berbeda dari segi apa? Oh. Rujukan yang digunakan. Tapi sama-sama benar dan sama-sama betul. Ya. Ya, nah sampai Soalnya sini kalau mushaf catatan. kemenangan kan tidak ada huruf yang tidak dikasih harokat kan gitu, Ustaz. Nggak sampai di situ saja Pak, dobit atau ketentuannya Pak. Itu. Hmm. Nanti silakan pelajari atau tonton beberapa video yang sudah dijabarkan oleh Lajnah Pentasihan Mushaf. Itu bagus sekali. Nah, agar tidak lagi apa namanya memandang sebelah mata dan meninggikan satu ya yang lainnya. Begitu. Enggak, Oh, semua berarti semuanya di atas kebenaran gitu, Ustaz ya? iya dong, sama-sama benar. Hmm. Hanya beda nanti pada jadi itu ada ilmu tersendiri rosem dan Ya. setiap ilmu itu ada imam yang menjadi rujukan. Dalam ilmu nahu ada dua madrasah besar Kufah dan Basrah. Basrah dan maupun yang lainnya nanti ikut. Nah, dalam ilmu bacaan Al-Quran, kiroat pun juga demikian. Yang kita pakai ada Hafiz An-Asim. Kalau pergi ke Libya, nanti ada lagi riwayat yang lain. Pergi ke Maroko, ada lagi waris yang lain. Begitu. Apakah mau kita katakan yang baca Wadduhai salah? Bisa jadi kita yang salah karena nggak tahu ilmunya. Hmm. Dalam ilmu Rosam pun demikian. Begitu. Dalam ilmu Rosam pun demikian. Nah, barakallahu fikum. Maupun juga dalam fikih pun ya, dalam fikih. Nah, seperti itu ya. Nah, ini mungkin catatan yang saya sedikit berikan ya. Jadi pembelajaran pagi hari ini. Gitu. Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi itu nanti masanya kepada rasem saja ya terkait apa namanya perbedaan mushaf yang ditasi oleh Lajnah Pentasian Mushaf kita Kemenang dan juga mushaf yang diterbitkan oleh Majma' Malik Fahad di Madinah Al-Munawwarah. Berikutnya qala ta'ala kufu aidiyakum. Nah, ini ketika nasab maka fathahnya nampak. Iya-nya pun juga ada meskipun mudhaf. Ya, aidiyakum maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu. Nah, ini i'rabnya. Ketiga qala ta'ala wala tulqu bi aidikum. Nah, ini ketika jar sama seperti marartu bi da'il khair. Marartu bi da'il khair. Paham sampai sini? Iya-nya tetap ada tapi kasrah tidak ditampakkan. Karena apa? Thiqal. Aidikum di sini lihat ismun majrurun bil ba'i ini robnya isim yang dijarkan dengan ba wa alamatu jarrihi al kasratul muqaddaratu dan tanda jarnya adalah kasrah yang ditakdirkan ala liai di atas ya mana amin zuhuriha yang mencegah dari nampaknya si kasrah itu adalah atsiqalu berat. Nah, lahazna ini dari kata kerja lahadha yalahidu lahazna artinya memperhatikan berarti artinya apa lahazna? Arti dari lahazna apa? Ada nak di situ ada nak? Kita perhatikan. Hmm? Apa-apa? Kita perhatikan. Iya, kita telah memperhatikan kan film Adi. Qad madha telah. Nafail, Ustaz. Hah? Nafail, Ustaz ya? Sahih nafail. Berarti kita terjemahkannya apa? Kita telah memperhatikan annalladzi yuqaddaru bahwasanya yang disembunyikan atau yang ditakdirkan begitu alal ismil mankus pada isim mankus atau atas isim mankus itu adalah dua harokat saja. Yang pertama dhamma, yang kedua kasroh, fakot saja. Ammal fathatu adapun fathah fatadharu maka dia nampak li'annaha khafifatun karena si harokat fathah ringan khafifah. Wa min amthilati zuhuril fathati aidon dan di antara contoh nampaknya fathah juga ada di bawah ini ya. Tattabi'una ad-da'iya. Nah, ya. Wa inni khiftul mawaliya. Kalla idza balagatit tarakiya. Barakallahu fikum. Sampai sini bisa dipahami teman-teman semua?
Tes, halo. Hal fahimtum? Fahimna Ustaz. Ya, Indakum insya soal? Allah. Indakum soal? Ustaz, eh, ini kalau kemarin kan maksur kan alif ya Ustaz. Alif Hmm, lazimah. ya, Kalau mangkus berarti ya lazimah. ya. Kalau alif itu berarti dia tidak menerima semua harokat. Begitu kan Ustaz? Iya, nanti bisa disimak kembali. Tidak menerima Kalau harokat kalau dhamma ya kasrah. ya ini apakah boleh kita katakan tidak menerima harokat juga untuk yang domah dengan yang jer Ustaz? Yang kasroh. Kenapa? Nah, dhamma kasrah ya. Nah, Boleh dibilang dengan kata tidak menerima harokat Ustaz? Atau tidak iya, boleh kita bilang seperti itu? iya, iya. Tidak menerima harokat dhammah dan kasrah. Iya, betul. Ah, ah, ah. Baik keadaan yang ma'rifat maupun apa? Nakiroh. Ketika nakiroh bagaimana nanti? Plus ngilang itu ya Tanwin Ustaz. lazimahnya. Ya. Plus ngilang ya lazimahnya ya. Ditambah apa? Dihilangkan ya lazimahnya kalau apa? Kalau nakiroh. Sampai sini paham? Nah, tidak menerima agar nanti yang mendengar atau yang kita ajak bicara tidak gagal paham, gagal fokus gitu ya. Nah, kita jelaskan nanti sebabnya juga. Sebab tidak menerima harokat doma dan kasrah sisi mankus itu apa? Sikol kedua harokat itu. Jadi jangan sampai tidak dikatakan sebabnya, bahaya. Sampai sini bisa difahami ketika kita sedang Oh, Ustaz. kan penjelasan atau suatu pemberitahuan harus jelas-jelas informasi yang disampaikan. Itu penting sekali. Nah, tolong nanti sampaikan juga ada satu harokat yang dia itu menerima. Ada satu harokat yang dia itu diterima oleh si mankus. Itu apa? Fathah. Baik dalam keadaan nakirah maupun apa? Ma'rifat. Tentu fathah ini nanti irobnya bagaimana? Irobnya dinasab. Gitu. Sampai sini paham? Nah, Ustaz. Barakallahu fikum. Baik, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa Subhanallah. bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudrikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Wa iyyakum jami'an. Jazakumullahu khairan Ustaz wa barakallahu fiik. Wa iyyakum jami'an wa fikum barakallah.